Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Gimana? Terdengar jelas suaranya? Jelas, Abi. Alhamdulillah, jelas. Jelas ya. Oke. Ini kita menunggu yang lain. Mungkin mau coba kayak gini kira-kira lebih jelas mana ya? Ini suaranya keras ya, Umi ya? Keras, Bi. Keras kok. Keras ya. Ya udah nggak usah pakai ini. Oke, kita mulai ya, Umi ya. Umi kurang mundur kali ya? Ya, Atau kurang terang? Kayaknya kurang terang, harus pakai lampu. ini lagi nge-share ke teman supaya bisa join gitu. Oh iya. Oke baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, hari Minggu, hari Ahad, tanggal berapa? Tanggal 13. 6. Ya, 13. Oh sorry, tanggal 6 ya, bukan 13 ya. Udah meloncat. Tanggal 6 di bulan Maret 2022 kita berkumpul untuk acara di episode yang kedua. Kita dari Kapolpreneur Syariah akan berbicara mengenai sebuah topik yang cukup menarik. Jadi kita pertama-tama harus mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada malam hari ini, Kapolpreneur Syariah akan membawakan topik yang cukup menarik yang berjudul tentang mengapa orang kaya butuh asuransi. Ya, ini akan sangat menarik buat kawan-kawan semuanya karena apa? Karena memang fenomena sekarang ini banyak terjadi di masyarakat bahwa yang namanya asuransi itu sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Mungkin dalam hal ini kita akan ucapkan juga sebelumnya selamat datang kepada Mbak Maila yang sudah join di acara hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, tidak kurang suatu apapun ya, Pak Maila. Ini kalau tidak salah dari UISI. Jadi kalau kita membahas tentang topik hari ini, Abi ditemani sama Umi. Umi sekarang ada di depan kita semuanya dengan kostum yang cukup seragam ya. Abi warnanya hijau, Umi juga warnanya hijau gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu keselarasan dan keselarasan untuk bisa menyelenggarakan acara ini dengan cukup baik. Gimana Umi, sehat selalu? Kabarnya tidak? Iya, hari ini memang agak kurang enak badan, kayak seperti meriang lagi dan agak batuk gitu. Makanya stay home. Stay home dulu. Ya, Ya. mungkin perlu istirahat ya. Padahal hari ini hari Minggu, jadi kita perlu banyak untuk mengumpulkan tenaga supaya kita pada hari Senin besok bisa aktif. Oke, mudah-mudahan lekas pulih kembali ya Umi ya. Kita sekarang masuk ke topik ini supaya nanti kita bisa menggenapkan waktu 1 jam ke depan supaya kawan-kawan semuanya bisa menikmati acara hari ini dengan lebih baik. Assalamualaikum Mas Gesit, semoga sehat selalu, terima kasih udah join, salam buat keluarga. Baik, kalau kita bicara mengenai topik hari ini yang cukup menarik, jadi antara Abi karo Umi atau disingkat dengan AKU, itu adalah nama populer kita berdua. Kita mau bahas tentang sebuah topik yang berhubungan dengan profesi kita di Naura Aswar. Profesi kita sebagai konsultan manajemen dan keuangan syariah, yang mana kita sebut dengan Kapolpreneur ya Umi ya, Kapolpreneur Syariah gitu ya. Kenapa Kapolpreneur? Karena ada 2 orang yang berpasangan, dan pasangan ini adalah pasangan suami istri. Jadi kita hari ini membahas apa Umi?
Mengapa orang kaya butuh asuransi? Itu penting banget. Ah, Berarti secara tidak langsung gimana? orang perlu yang apalagi yang kaya. Dan bagaimana dengan yang tidak kaya ya nanti kita akan bahas. Hmm, Bukan tidak kaya secara materi ya, tapi sebenarnya kaya itu bukan hanya dari materinya ya, Bi, tapi artinya bagaimana orang itu punya kemampuan dan kemauan. Kalau mampu saja tapi tidak mau juga bisa jadi itu tidak terjadi gitu. Makanya harus punya kedua-duanya, mampu dan mau. Insya Allah kalau kita mau, Allah akan memampukan kita gitu sih. Jadi kalau kita sudah ya betul. itu apapun yang kita jelaskan atau apapun yang kita edukasi kepada masyarakat tidak akan sampai sebelum mindset kita untuk menjadi mau dulu, mau mendengar, mau diberikan edukasi seperti itu. Itu intinya. Monggo dilanjut. Ya, sangat setuju Umi. Saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas Gesti dan semuanya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai materi hari ini, kebetulan IG Live hari ini adalah tentang edu-series ya. Edu-series itu adalah bagaimana kita memberikan semacam edukasi dan literasi kepada kawan-kawan semua tentang hal-hal yang seputar asuransi dan lain sebagainya. Intinya kita akan memberikan semacam pembelajaran, kita sama-sama belajar malam hari ini. Dan salah satu topik yang sering kita amati sekarang ini adalah kita perlu memahami tentang fenomena orang kaya. Tempo hari Umi ya, masih ingat ya Umi, tapi Abi nggak sama Umi waktu itu IG Live-nya. Kita bicara mengenai flexing gitu ya Umi ya. Flexing, waktu itu Abi lagi duet sama Pak Bobby Maestro dari Xavier, Indonesia Barat atau di daerah Jakarta. Jadi kita bicara mengenai flexing itu adalah orang kaya yang suka pamerin hartanya, tapi sebenarnya dia tidak kaya-kaya amat gitu ya, karena orang kaya itu kan ada istilahnya whispering, kalau orang miskin atau orang yang tidak kaya itu adalah dia adalah menjerit atau scream gitu ya. Jadi orang-orang yang suka berbisik-bisik itu orang kaya beneran, tapi kalau orang yang suka rame gaduh gitu ya, suka pamer-pamer di media sosial itu sebenarnya nggak kaya-kaya amat. Dan kebetulan tadi Abi baca di medsos Umi sambil lihat videonya, kan ada yang kemarin sempat anak muda itu usia 25 tahun yang sempat heboh gitu ya, akhirnya juga kesandung juga masalah hukum gitu ya, karena dia suka flexing dan memberikan banyak eh, pamer-pamer hartanya, bahkan sampai di total itu hartanya bisa mencapai 84 miliar. Rumahnya aja yang sudah dibangun harganya 30 miliar gitu ya. Jadi luar biasa, masih usia 25 tahun ternyata dia juga apa namanya tersandung masalah juga. Lah kita mau bicara dari sisi yang lain, karena ternyata kalau kita bicara mengenai orang kaya, kenapa orang kaya butuh asuransi, saya mau cerita mengenai ini Umi. Ada yang fenomena yang terjadi di tahun 2021, di awal tahun 2021 di sekitar kita. Itu di daerah Tuban, di mana pada saat itu orang-orang di sana itu mendapatkan yang namanya uang kaget gitu kawan-kawan semuanya. Itu di daerah Jenuh, di mana mereka mendapat uang kaget karena apa? Karena pada saat itu mereka mendapati sebuah uang kaget dari Pertamina, yang mana Pertamina itu membeli tanah mereka. Jadi dengan demikian mereka mendadak menjadi orang kaya baru, mendadak menjadi orang kaya baru, dan banyak di antara mereka itu yang asetnya atau hartanya menjadi miliaran gitu ya. Nah ini sesuatu yang kadang-kadang kita nggak bisa sadari dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang orang yang bisa menerima harta senilai 17 miliar gitu Umi. Dan itu ternyata sekarang sisa tabungannya hanya tinggal 50 juta karena kemarin karena dapat uang kaget maka pengeluarannya juga kaget gitu ya. Jadi pengeluaran kaget, mereka ramai-ramai berbondong-bondong beli mobil sementara mereka sendiri tidak bisa menyetir mobilnya gitu. Umi punya teman di daerah Tuban yang mungkin juga Tiba, punya pengalaman seperti itu? ya ada dulu di Bali, daerah Singaraja sama kejadiannya karena kan untuk PLTU ya ada di daerah Singaraja, Sumi juga langsung ke sana Bi dan memang diberikannya juga bermiliar-miliar. Cuman ya ini tadi kembali tugas konsultan finansial ini sebagai advisor kita harus memberikan edukasi yang tepat. Nah, juga tugas dari semua masyarakat ya, khususnya yang ada di kampus-kampus, mahasiswa atau para dosen juga
kita juga sebagai praktisi, Iya, kalau uang itu istilahnya tiba-tiba ada istilah OKB ya, kayak gitu ya, biar orang kaya baru. Nah, iya, orang kaya baru. desa itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk memberi keuntungan kepada mereka. Nah, inilah makanya literasi edukasi ini harus sampai kepada semua lapisan masyarakat. Karena kan kita tidak tahu rezeki datangnya tiba-tiba. Ini kan rezeki yang datangnya tiba-tiba. Cuman karena tidak adanya edukasi yang di masyarakat dan banyak pihak yang ingin mengambil keuntungan. Nah, inilah makanya peran kita di konsultan syariah ini memberikan edukasi supaya Ya, ini untuk ditabung, yang ini untuk investasi, yang ini untuk ibadah, untuk anak sekolah gitu. Dan satu juga pernah di Kubar di Kutai Barat, di mana orang-orang juga Kutai Barat. jadi dapat istilahnya dibeli untuk kelapa sawitnya, lahannya. Jadi saat itu kan lagi booming juga. Jadi sempat ke sana juga. Jadi kalau beli mobil sama keadaannya yang di Bali, di Kubar, di Kutai Barat, Kalimantan. Nah, itu Kalimantan Timur ya, dan di Tuban itu mirip itu. Jadi semua pas lomba-lomba beli, mohon maaf, mobil ya yang mereka tidak tahu cara memakainya. Yang kedua ya membeli rumah dimanapun, aset yang kalau di Kubar mereka rame-rame beli di Samarinda. Nah, tapi dipastikan apakah developernya atau siapa yang mengajak itu dalam bentuk investasi atau apapun itu kita paham benar-benar gitu. Nah, mungkin mereka banyak diiming-imingi ya, Bi ya. Oh, kalau beli aset di sini dapat sekian, kalau investasi mungkin trading atau apa dapat sekian. Nah, gitu sih. Artinya masyarakat ini jangan sampai, mohon maaf, sekarang kan yang lagi anak muda ini temanya trading, padahal sebenarnya itu judi online gitu. Artinya ya untuk semacam ini perlu peranan kita nih semua, baik kita sebagai orang tua, bahwa kalau sebagai anak ini kita mempunyai anak itu harus diedukasi bahwa investasi-investasi, kalau trading yang bersifat judi itu beda lagi gitu. Jadi perlu kerjasama dari semua ya, Bi, kasihan karena ini menghancurkan kehidupan anak muda gitu. Mereka diberikan cerita-cerita yang flexing tentang kemewahan ini. Padahal namanya kita ingin mencapai kesuksesan, nah kita harus bekerja, kita harus ikhtiar dan itu dimulai dari nol. Tidak ada yang itu tadi rezeki tiba-tiba, biasanya juga habisnya juga tiba-tiba gitu. Nah, itu perlu iya, kita semua gitu sih, Bi. Kasihan sebenarnya masyarakat desa itu. Karena kan kita sudah keliling kemana-mana dan kejadiannya sama gitu loh. Sama. iya. Iya. Memang kalau orang bilang ada istilah easy come easy go ya Umi ya. Jadi uang yang siapa yang datangnya cepat dia akan pergi dengan cepat, dan uang kaget itu juga salah satu uang yang dapatnya tiba-tiba. Jadi orang jadi kaget, jadi kayak mendadak, kemudian pengeluaran juga tiba-tiba. Ini ada data Umi dari Amerika yang namanya NEVE, National Endowment for Financial Education. Jadi dia itu mengatakan bahwa 70% orang yang kaya mendadak itu karena mungkin karena lotre, karena dapat uang tiban tadi itu, karena gusuran dan sebagainya, itu terjadi akan mengakibatkan kebangkrutan dalam 5 tahun ke depan. Jadi akan mengakibatkan kebangkrutan dalam 5 tahun ke depan. Ini terjadi karena apa? Berdasarkan statistiknya, karena adanya euforia, kebahagiaan yang berlebihan. Jadi bahagia yang berlebihan itu membuat orang merasa di atas awan. Jadi dia merasa berkuasa dan tidak ada lawannya gitu ya, tak terkalahkan seperti Superman. Tapi kalau di sini seperti Gatot Kaca gitu ya, karena Superman di sini nggak ada, yang ada Gatot Kaca. Jadi nanti Anda bisa lihat filmnya, karena sebentar lagi filmnya sudah mulai main gitu, Gatot Kaca gitu. Jadi orang itu jadi kaget, jadi dia mengelola uangnya nggak paham gitu. Makanya kita perlu edukasi, karena di dalam pengelolaan keuangan itu ada namanya 3 faktor utama, SIP, saving, investment, dan proteksi gitu. Nah sekarang kita bicara mengenai proteksinya, itu supaya kita menjadi paham bahwa yang namanya orang kaya itu juga harus menjadi paham gitu. Karena ternyata banyak orang kaya zaman dulu sampai sekarang itu yang kemudian karena dia tidak memahami ilmu keuangan, Umi, dia juga akhirnya jadi bangkrut gitu ya. Bukan karena kaya mendadak, tapi memang tentunya selebritis. Misalnya
kalau orang-orang yang paham dengan artis tahun 90-an seperti boyband Westlife sama Blue, ini kan dulu terkenal banget nih. Westlife itu vokalisnya namanya Sin Filan gitu, Sin Filan. Dia itu sudah dinyatakan bangkrut tahun 2012. Padahal dia berjayanya tahun 2009, 2010-an gitu. Jadi sorry, di era 90-an ya, 90-an sudah mulai eksis, kemudian tahun 2012 dia sudah bangkrut. Sementara keempat personil Blue itu sudah bangkrut duluan sebelum Westlife. Kemudian ada namanya Michael Jackson juga bangkrut. Kemudian ada namanya Johnny Depp, 50 Cent itu penyanyi rap, Kim Basinger, Mike Tyson gitu. Bahkan yang Rihanna itu juga bangkrut tahun 2029 karena hartanya nyusut banget itu, dari mulai 11 juta dolar menjadi 2 juta dolar di akhir tahun 2009. Itu contoh orang-orang dari luar. Apalagi kalau dari dalam, banyak artis-artis yang dulunya oke, tiba-tiba muncul, dapat uang banyak, sekarang dia sudah nggak dapat apa-apa gitu. Kasihan Umi ya. Makanya kita kasih materi ini supaya apa? Supaya orang-orang jadi paham. Kalau orang kaya saja butuh asuransi, apalagi orang yang nggak kaya gitu kan Umi kan. Sebenarnya kan begitu ya. Jadi kalau Anda merasa kaya, butuh asuransi. Apalagi Anda nggak merasa kaya, lebih butuh asuransi. Lah itu sebabnya kita mau coba masuk ke materinya. Kenapa orang kaya butuh asuransi? Monggo Umi, kita perlu masuk ke situ. Iya. Jadi terima kasih Abi. Jadi tadi melanjutkan dari beberapa kisah yang ada di sekitar kita, mungkin para artis gitu ya. Sebenarnya di keluarga kita juga banyak yang mengalami hal yang seperti itu. Nah, intinya di sini perlu edukasi literasi dari semua orang bahwa sejak muda, kalau di luar negeri ya, itu sudah sejak muda umur 21 itu sudah mempersiapkan warisan melalui liquid asset, yaitu di asuransi. Nah, cuman kenyataannya di Indonesia orang mempersiapkan asuransi itu warisan tuh dalam bentuk liquid asset di usia 50 tahun menjelang pensiun. Makanya kita terutama ya dari generasi muda dulu gitu loh. Para mahasiswa atau baru lulus, masih fresh graduate, terus yang baru kerja beberapa tahun, justru pada saat teman-teman ini semua masih muda, yuk create gitu. Ya kan, create warisan dalam bentuk liquid asset di insurance. Nah, jadi kalau kita bicara alasan orang kaya harus punya asuransi itu karena mereka memiliki aset bebas pajak. Asetnya kan apa? Harus bebas pajak ya, Bi. Yang kedua, menyelesaikan kewajiban yang belum selesai. Artinya kalau kita bicara insurance itu kan suatu instrumen keuangan yang bebas pajak gitu sebenarnya. Nah, kalau kita sebagai orang kaya, pasti kita tidak akan taruh di deposito. Ya, Bi, karena kan kena pajak 20%. Kalau kita beli emas kena pajak 5%, semua kena pajak gitu. Nah, kalau di asuransi kan bebas pajak. Nah, ini perlu dipertimbangkan khususnya bagi anak-anak muda, bagi yang sedang merintis atau yang memang sudah mempunyai bisnis yang bagus itu ya di usia 30 40 untuk supaya ya harus cerdas gitu loh, smart di dalam membagi keuangannya itu gitu. Jadi jangan ditaruh di dalam satu keranjang, contohnya main saham ya kan, atau ini sekarang lagi musim trading ya, kalau misalnya pecah semua habis gitu kan Bi itu. Jadi artinya pasti kalau rata-rata juga orang kaya mungkin punya hutang ya Bi, artinya punya kewajiban kan gitu, misalnya di bank atau pinjaman di mana pribadi. Artinya kalau terjadi resiko tutup usia, otomatis istri dan anak-anaknya kan wajib membayar hutang kepada bank atau kepada orang tertentu. Intinya enggak mungkin istilahnya dilepaskan dari hutang itu, otomatis harus membayar. Nah, peran insurance itu adalah salah satu sebagai collateral banker clause-nya. Resikonya dikasih ke kita sebagai pihak insurance supaya istilahnya mereka mempunyai backup gitu Bi, kalau terjadi sesuatu otomatis asetnya aman, istri tidak dibebanin hutang dan anak-anak. Itu sih artinya yuk paling berapa persen dari nilai kredit, contoh kreditnya 1 miliar, mungkin disisihkan maksimal 5-10% per tahun, tapi itu akan melindungi daripada seluruh pinjaman gitu. Nah itu kadang tidak dipikirkan oleh orang kaya, pengusaha. Yang kedua, business continuity.
artinya bisnis continuity itu banyak kan kemarin teman kita yang curhat kalau anak saya tidak berminat terhadap bisnis saya, betul ya? Orang tua merintis bisnisnya, padahal tinggal dijalankan, tahu model bisnisnya karena sudah dididik dari kecil. Tapi memang anak sekarang tidak berminat seperti bisnis orang tua, ya kan? Nah, kalau tiba-tiba orang tua meninggal dan bisnisnya tidak melanjutkan kan sayang. Makanya perlu bisnis continuity. Artinya apa? Setiap anak dibuatkan namanya polis insurans supaya kalau mereka mempunyai bisnis yang lain itu sudah ada modal. Istilahnya anak pertama dikasih misalnya liquid asset dari insurans 1 miliar, anak kedua 1 miliar, sehingga kalau jadi sewaktu-waktu tertutup usia anak bisa melanjutkan bisnis orang tua itu dengan model bisnis yang mereka sukai sendiri gitu sih, Bi. Ini yang poin kedua ya, Bi ya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bi? Mungkin teman-teman di sini Ya. mau bertanya silahkan chat karena ini sangat penting apa ya tentang bisnis continuity ataupun tentang pajak ini gitu sih, Bi. Baik. Ya. Jadi kita sapa dulu ini kepada tamu kita Mbak Zidni Fahra. Ini Assalamualaikum, salam sehat selalu. Siva ini, Bi. Kenapa Umi? Rohmi. Dek Siva. Oh ya, di Siva ya. Oke. Ya. Terima kasih sudah hadir, Mbak. Oke, ada lagi namanya Mbak Erni Yudiawati. Assalamualaikum, salam sehat selalu. Semoga Bogor kondisinya tidak hujan, tapi adem gitu ya. Mudah-mudahan di weekend ini kita semua dalam kondisi yang sehat selalu. Baik, tadi kita kembali kenapa orang kaya butuh asuransi. Jadi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah karena orang kaya itu pingin memiliki aset yang bebas pajak. Di Indonesia, kawan-kawan semuanya, itu ada dua yang tidak bisa dihindari oleh manusia siapapun, baik kaya miskin, baik berkuasa maupun yang tidak berkuasa, yaitu adalah pajak dan kematian. Di Indonesia itu yang tidak bisa dihindari oleh siapapun orang itu dua, pajak dan kematian. Dan orang kaya ini menjadi sasaran para aparat kantor pajak. Jadi orang-orang yang kemarin flexing itu, yang nanya saldonya berapa, ganteng saldonya berapa, mobilnya berapa, yang pamer-pamer harta melalui flexing di media sosial, itu menjadi buruan para aparat pajak karena dia harus membayar pajaknya. Nah, orang kaya ini tentunya punya aset banyak gitu, mulai dari yang namanya properti, tabungan, deposito, mobil, aset-aset yang lainnya seperti pabrik, tanah, kemudian emas dan sebagainya. Itu semuanya ada pajaknya. Tapi ada satu instrumen keuangan yang tidak dikenakan pajak karena dia bukan objek pajak. Jadi Bapak itu atau kawan-kawan semuanya bisa menyarankan kepada Bapak-Bapak kita yang orang-orang yang duitnya banyak itu, kalau mereka supaya tidak mendapatkan namanya pembayaran pajak, dia bisa tempatkan uangnya di instrumen asuransi gitu. Apalagi yang asuransi syariah gitu ya, seperti yang kita sekarang jalani. Karena apa? Karena asuransi itu santunannya itu bukan objek pajak. Jadi misalnya, kalau kita mempunyai santunan asuransi senilai 1 miliar, 2 miliar, bahkan lebih dari itu nanti akan masuk ke ahli waris dan tidak perlu dipotong pajak. Nah, kalau Anda punya uang, tiba-tiba Anda meninggal, kemudian Anda punya objek harta yang nilainya besar, misalnya 1 miliar, bahkan 10 miliar sebagainya, itu akan namanya dikenakan pajak ya Umi ya, oleh Dinas Pajak. Nah, kalau di sini tidak ada, itu yang tadi disampaikan sama Umi. Nah, sekarang yang kedua, tadi Umi bicara mengenai apa namanya warisan. Nah, orang meninggal itu meninggalkan nama baik, hutang dan waris gitu ya. Nama baik, hutang dan waris gitu ya. Dan meninggalkan anak-anak istrinya gitu, atau pasangannya atau yang lainnya. Jadi kalau kita bicara warisan itu salah satu media untuk karena warisan terkait dengan hutang tadi kan Umi bilang mengenai bisnis continuity, kemudian mengenai hutang di bank dan sebagainya, itu bisa kami sampaikan bahwa yang namanya siapapun, apalagi orang kaya, itu pasti memikirkan masa depan supaya keturunannya bisa ini ya Umi ya, bisa berkelanjutan, bisnisnya bisa berkelanjutan. Kalau sekarang saya bisnisnya sebagai pemilik bengkel atau sebagai pemilik pabrik, dia ingin anaknya meneruskan usaha bapaknya. Tapi anak zaman now kadang-kadang nggak suka dengan usaha bapaknya,
terlalu jadul, terlalu konvensional. Saya mau yang lebih bagus gitu ya, yang lebih oke, yang lebih nendang gitu ya. Dia bikin startup bisnis dan sebagainya. Jadi dengan adanya ini kita bisa mewariskan tidak berupa aset tapi berupa uang santunan, yang mana uangnya itu bisa dipakai oleh anaknya untuk berbisnis sesuai dengan keinginan mereka. Itu maksudnya gitu ya. Supaya apa? Supaya mereka tidak terbebani. Kalau dikasih aset, dia suruh meneruskan usaha bapaknya, itu bisnisnya. Saya khawatir nanti yang namanya bisnis kedepannya nggak berkelanjutan karena tidak ada passion gitu kan. Bisnis kan perlu passion gitu ya. Jadi saya ucapkan, sebelumnya saya potong dulu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Erni, sukses selalu semuanya. Kepada juga Mas Amos Simuk yang baru saja kemarin mendapatkan kelahiran putrinya. Semoga menjadi anak yang, iya, keren banget tuh, cantik banget anaknya gitu. Jadi mudah-mudahan anaknya jadi berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan Mas Amos Simuk juga nanti menjadi tim yang baik, tim yang sukses di sini. Oke, kita berkelanjutan dengan tadi acara tadi. Jadi itu dua sebab di mana kita bisa memberikan namanya aset yang bebas pajak, karena santunan asuransi itu sampai saat ini ya, sampai saat ini kita bicara itu belum dikenakan sebagai objek pajak. Entah nanti beberapa tahun kemudian bisa jadi pasalnya berubah, bisa jadi nanti dia kena objek pajak gitu. Jadi kita harus siap-siap gitu ya. Tapi mumpung belum ada pajak, kita bisa memanfaatkan santunan asuransi. Mungkin Umi bisa cerita ya beberapa klien kita yang sudah tiada mendapatkan uang santunan, uangnya utuh ya, tidak dipotong sedikit pun. Mungkin bisa diceritakan Umi. Ini Umi lagi buffering ya. Jadi terima kasih. Usaha itu istri tidak dilibatkan, anak tidak dilibatkan. Nah, rata-rata mereka yang dipikirkan hanya keuntungan, ya. Mereka istilahnya untung, ya udah, tapi tidak berpikir menyisihkan dari keuntungan itu, siapa tahu ada kebutuhan nantinya yang 5 tahun atau 10 tahun misalnya beli mesin atau apa gitu ya, Bina. Makanya kenapa mohon maaf kalau pengusaha ini tidak mensiapkan tadi yang di liquid asset ini gitu ya, artinya ya siap-siap menghadapi kenyataan nantinya kalau membutuhkan dana mendadak. Kan nggak mungkin, kita menyarankannya nggak mungkin tuh terus pinjam di bank, betul ya? Itu tadi artinya menambah beban, menambah juga beban keluarga. Nah, makanya kenapa dengan adanya bisnis continuity yang tadi di poin kedua itu otomatis akan membantu mereka. Nah, yang kejadian baru ini adalah memang seorang pengusaha di Bali yang baru tutup usia. Nah, beliau punya usaha yang sama sekali istri tidak dilibatkan, bahkan anak-anaknya kan masih kecil. Nah, ternyata asetnya itu kurang lebih mempunyai dari aset dan hutang itu tidak seimbang gitu. Hutangnya lebih banyak sehingga dia harus menjual aset gitu. Sedangkan kondisi sekarang di Bali menjual aset kan tidak mudah ya Bi gitu. Nah, dari semua perusahaan, dari semua uang pertaungan yang dipunya di beberapa insuran tidak mencukupi. Ya, tidak mencukupi untuk membayar hutang. Oleh karena itu tetap si istri harus berjuang sampai sekarang untuk penjualan aset. Karena kalau tidak nanti kan akan dilelang, disita oleh bank ya di itu. Nah, sekarang masih dipromosikan untuk asetnya itu. Maka dari itu khususnya buat pengusaha harus wajib punya bisnis continuity ini, Bi. Karena memang itu yang paling utama gitu. Itu akan menyelamatkan semuanya. Sisihkan hanya kurang lebih 5-10% dari nilai kredit. Itu kata kuncinya. 5-10% dari nilai kredit. Dan itu akan membuat mereka makin kaya. Karena apa? Ya mereka bisa mengembangkan yang 90%-nya itu untuk bisnis, betul ya. 10%-nya ini biar dikelola oleh perusahaan insurance yang capable ya kan, supaya bisa kalau terjadi resiko mereka bisa istilahnya santai gitu loh, keluarga tidak merasa terbebani gitu. Itu yang terjadi di Bali ya Bi. Jadi utangnya sampai 4 miliar gitu. Jadi mohon doanya juga, kita juga lagi bantu juga untuk menjualkan, artinya yuk kita aware, bisa menjelaskan kepada semua masyarakat, kita edukasi bahwa rata-rata pengusaha itu one man show. Jadi jangan sampai one man show lagi gitu. Paling tidak ceritakan bisnisnya itu ke istri, ajarin istrinya, ajarin anak-anaknya gitu sih Bi.
Gitu. Dan yang paling penting ketika nanti di poin ketiga, ketika mereka mempunyai insurance, berarti kan ada cash money yang dibutuhkan sewaktu-waktu. Jadi mereka tidak akan hutang lagi kepada bank. Contoh, kemarin temannya Abi yang bergerak di bidang mesin ya, Abi setiap 5 tahun kan pasti harus ganti mesin. Ya. Kenapa setiap 5 tahun ganti mesin itu harus pinjam? Ya, asetnya dijaminkan. Kenapa tidak membuat aset di sini? Ya kan? Di liquid aset ini supaya nanti ketika sewaktu-waktu 5 tahun atau 10 tahun tinggal ditarik aja, kan bisa top up sewaktu-waktu. Itu cerdas sebenarnya. Cuman ya itu tadi kembali masyarakat itu kalau kita edukasi, literasi, yang dipentingkan adalah apa? Keuntungan saja gitu. Itu yang waktu Umi masih di kredit ya Bi. Jadi rata-rata ya itu tadi yang dipentingkan adalah keuntungan. Nah, dan rata-rata mohon maaf Bi di poin keempat, kenapa orang kaya itu butuh insurance? Karena orang kaya itu harus memiliki aset yang mudah dicairkan. Ya, nah karena sekarang kejadiannya itu semua asetnya dalam bentuk fixed asset Bi. Nasabah, ya gimana mau bisa dicairkan? Yang membeli siapa? Padahal hutang harus dibayar. Ya, coba kalau mereka waktu itu kita literasi edukasi, paling tidak hanya sisihkan 5-10% dari nilai kredit setiap tahun. Nah, itu mereka sudah sekarang istilahnya tidak membebani gitu lebih istri dan anak-anak untuk membayar hutang. Itu sih. Jadi saling berkaitan ya Bi ya gitu, 4 poin itu. Ya, betul. Pertanyaan. Jadi Abi coba sarikan, jadi supaya kawan-kawan juga paham gitu ya. Bagi yang mau bertanya silakan bisa tulis di komen. Jadi yang pertama kan kita bicara mengenai kenapa orang kaya itu harus butuh banyak asuransi, karena dia harus memiliki yang namanya aset bebas pajak. Itu yang pertama, aset bebas pajak sampai saat ini itu hanya asuransi. Yang lainnya semuanya kena pajak. Yang namanya aset bebas pajak itu cuma asuransi. Masih belum ada namanya ketentuan dikenakan pajak untuk santunannya. Jadi kalau Anda nanti kemudian tutup usia memberikan santunan uang pertanggungan senilai miliaran, itu masuk ke rekening yang bersangkutan itu benar-benar senilai itu, tidak dipotong apapun, kecuali mungkin biaya pengiriman atau biaya transfernya. Yang kedua, kita menyelesaikan kewajiban yang belum selesai. Kita membantu menyelesaikan kewajiban yang belum selesai, seperti yang paling sering adalah kalau pengusaha atau orang kaya adalah hutang. Begitu yang bersangkutan meninggal, pasti ada hutang dong yang diwariskan gitu ya. Nah, hutang itu kan perlu dibayar. Nah, supaya cepat gitu ya, kita coba bantu dengan namanya uang santunan asuransi melalui UP tadi itu. Makanya kalau kita menawarkan ke orang kaya, kita perlu tanyakan kira-kira hutang yang ada di bank tanggungannya berapa, liabilitiesnya berapa, kewajibannya berapa. Kalau 10 miliar, ya kita harus bikin UP senilai 10 miliar. Jadi begitu meninggal, uang pertanggungannya itu bisa mengganti kewajiban yang harus dibayarkan oleh yang bersangkutan. Kejadian di Bali tadi itu yang diceritakan sama Umi itu adalah sebuah cerita yang tidak perlu nanti terjadi lagi karena sang suami meninggal karena sakit jantung, kemudian dia mewariskan hutang yang mana istrinya agak sedikit kerepotan karena antara aset dengan hutangnya lebih besar hutangnya, sementara UP-nya tidak sampai di angka hutang tersebut. Yang ketiga, kita bicara mengenai cash money. Gini, kalau kita bicara cash money, yang paling sering terjadi itu kalau posisinya orang lagi sakit kritis gitu ya, atau sakit yang membutuhkan banyak biaya. Nah, sakit kritis ini yang sering terjadi di beberapa masyarakat, nanti Umum bisa cerita salah satu contoh klien kita yang mengalami sakit kritis dan butuh uang banyak gitu ya. Sakit kritis ini mau nggak mau kita butuh uang. Karena begitu masuk rumah sakit ditanya, Bapak pasien asuransi atau pasien tanpa asuransi? Kalau Anda masuk rumah sakit, Anda akan ditanya mengenai deposit gitu ya. Jadi itu penting karena kalau Anda tidak bisa memberikan deposit dan juga tidak bisa memberikan uang muka, nanti Anda tidak bisa masuk rumah sakit yang bagus. Kalau Anda bisa berfoya-foya, pamer-pamer kekayaan pada saat Anda sehat, mau nggak mau Anda sakit juga harus di tempat yang bagus. Orang kaya kan sakitnya nggak mungkin di rumah sakit yang kelas biasa. Ya minimal kelasnya kelas VIP kan gitu ya. Kalau perlu di luar negeri sakitnya, karena penyakitnya kalau sudah kena penyakit kritis butuh biaya besar. Nah, kalau kita mengambil uang dari hasil simpanan kita, hasil investasi kita, itu yang pertama belum mencukupi. Yang kedua, proses pencariannya lama gitu. Nah, kalau dengan asuransi kesehatan, kita bisa bantu di cover oleh asuransi kesehatan, di mana saat ini
kita mempunyai provider yang namanya Admedica yang bisa membantu bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian menyelesaikan masalah asuransinya untuk kesehatan. Kemudian yang keempat tadi disebutkan sama Umi mengenai aset yang mudah dicairkan. Jadi kalau kita ada sesuatu kejadian, misalnya nanti ada posisi meninggal, itu prosesnya cepat ya Umi ya, mungkin nggak sampai 10 hari kerja, uang sudah cair tanpa dipotong pajak. Jadi sebelum masuk ke yang posisi yang kelima dan seterusnya, kita mau fokus nih dengerin ceritanya Umi, pengalaman mengenai klien kita yang sakit kritis atau yang butuh uang banyak, dan dia happy karena sudah dibayar oleh asuransi. Yang kedua, tadi mengenai aset yang mudah dicairkan. Tadi sudah diceritakan sama Umi, tapi yang mengenai asuransi kesehatan, meskipun kita udah bahas di minggu lalu, mungkin perlu diulangi supaya teman-teman paham ya Umi ya. Monggo Umi. Betul. Jadi kalau asuransi penyakit kritis ini paling penting poinnya justru gitu. Orang sering ribut di luar, bagaimana nanti biaya rumah sakit. Ya kalau sakit biasa, misalnya nih sejeleknya tidak punya insurance ya bisa pinjem gitu ya. Atau pakai punya pemerintah. Tapi kalau sudah penyakit kritis, ini luar biasa. Ini bisa menghabiskan aset. Salah satu klien juga di Bali yang anaknya terkena penyakit kritis, cancer, itu menghabiskan satu periode perawatan itu 1 miliar. Dan ini sudah 3 kali perawatan, dan itu 2 di Malaysia dan 1 di China, di Guangzhou. Walaupun perlindungan yang di kita itu ada, tapi tetap kurang nih. Karena pada saat membuka itu tadi, dia hanya berfokus kepada pendidikan anak. Nah ini kita sering terjebak. Kalau kita ingin nasabah punya anak, kita sering terjebak bahwa menjelaskan bahwa Pak pendidikan anak seperti nah pendidikan anak yang bagaimana dulu ini yang kita utamakan. Kalau memang proteksinya belum ada, ya harus proteksi dulu. Jadi ini sering terjebak kepada kalau anak. Nah kalau misalnya anak, ya berikan yang terbaik di awal. Yang misalnya produk yang unlimited, ya kan. Jangan kita bagi-bagi gitu. Fokus kepada proteksi gitu. Nanti kalau mau dibagi lagi kepada pendidikan atau apa, yaitu produk yang berbeda, sehingga kita nasabah itu bisa mendapatkan maksimal dari uang pertanggungan penyakit kritis itu sih. Dan jangan sampai mohon maaf sampai menjual aset sampai pinjam-pinjam gitu, karena itu terjadi di lingkungan kita sendiri, di teman terdekat kita, di mana mohon maaf ini juga mendengarkan dari orang lain, tutup aja karena proteksi ini nggak penting, goror, haram. Ada yang berpendapat seperti itu kan, itu teman dekat kita sendiri. Tiba-tiba suaminya terkena kanker otak dan itu ada 6 di dalam otak. Sekarang sudah menjual aset yang ketiga. Karena saat mendengar dari orang lain, itu langsung ditutupi itu. Karena orang lain tuh mungkin orang yang dituakan atau orang yang dipercaya. Nah, ketika terjadi risiko sekarang dan sampai perawatannya sudah hampir habis 2 miliar lebih, ya teman yang bicara itu ya merasa tidak bersalah gitu kan, atau ya hanya karena mereka dengan keyakinan mereka. Maka dari itu teman-teman semua, jangan kita memberikan advice apapun kalau kita bukan advisor, ya kan. Kita aja yang advisor itu perlu belajar, bahkan bertahun-tahun, dan belajar tidak hanya di kelas, belajarnya di lapangan juga. Makanya kenapa kita getol untuk edukasi, literasi, edukasi, karena seringnya, mohon maaf, di lingkungan kita ini memberikan negatif gitu, baik tentang apa yang kita lakukan, atau yang orang sudah mengambil manfaat, tapi tiba-tiba langsung di-cut hanya gara-gara mendengar cerita. Itu sih, Bi. Itu luar biasa pengalaman. Teman kita yang di Bali. Baik, kita sapa dulu kepada Mbak Elizabeth yang sudah join. Terima kasih, salam sehat selalu. Jadi sahabat-sahabatku semuanya yang ada dimanapun, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa, karena kita sekarang berkumpul dalam satu media IG, jadi yang jauh menjadi semakin dekat, yang dekat menjadi semakin akrab gitu ya. Melalui Live ini kita bermaksud untuk memberikan edukasi dan literasi supaya kawan-kawan menjadi paham tentang ilmu-ilmu keuangan syariah gitu ya. Dan saat ini kita membahas tentang topik yang cukup menarik, kenapa orang kaya butuh asuransi. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang nomor 5.
Kenapa orang kaya butuh asuransi? Apalagi asuransinya banyak gitu ya, harus banyak karena orang kaya nggak butuh satu asuransi tapi harus banyak gitu karena asuransinya macam-macam. Karena asuransi untuk orang kaya itu dia bisa melindungi uang besar hanya dengan menggunakan uang kecil gitu ya. Jadi 10% bisa melindungi 90%. Kalau Umi tadi sampaikan dari bengkel collateral banker clause itu cuma 5% dari nilai kreditnya. Itu 5% maksimal dari nilai kreditnya. Dan Karena banyak orang kaya kan pinjam uang di bank. tergantung usia di 5 sampai 10%. Ya, 5-10% gitu ya. Artinya apa? Kalau kita punya kolateral, kalau kita punya akuntan di bank, kita harus mencadangkan persiapan itu untuk apa? Untuk biaya bila mana terjadi sesuatu. Nah, dengan uang kecil kita bisa melindungi uang besar. Karena apa? Yang namanya kehidupan ini kan penuh risiko ya Umi ya. Risikonya banyak sekali gitu. Mulai dari risiko sakit, kecelakaan, kematian, kerugian dalam berbisnis atau berusaha, dan macam-macam. Dan termasuk juga risiko berhutang. Jadi dengan adanya asuransi ini membantu kita, gitu, siapapun orangnya, apalagi orang kaya, itu bisa melindungi asetnya yang banyak. Gitu. Asetnya kan macam-macam. Apalagi kalau dia sakit gitu ya, dengan uang kecil bisa bayar kesehatan tanpa harus repot. Kemudian kalau dia juga punya hutang, dengan uang kecil dia bisa bayar agunannya atau pinjamannya atau kolateralnya dengan baik. Jadi nggak ada sita menyita antara ahli warisnya, sehingga ahli warisnya akan menderita kerugian karena dia harus meninggalkan rumahnya yang besar, meninggalkan mobilnya yang mewah, dan sebagainya. Ini mungkin ada pengalaman Umi untuk kasus seperti ini. Jadi bagaimana orang kaya itu memiliki prinsip bahwa dia harus melindungi uang besar dengan uang kecil. Karena orang kaya kan harus smart itu. Bagaimana untung sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Inilah prinsip ekonomi yang ada di asuransi gitu ya. Monggo Umi. Ya, jadi ada satu klaim yang sudah terbayar di Malang, Abi. Itu pengusaha kayu. Dia menyisihkan punya hutang kurang lebih 350 juta di bank pemerintah. Nah, dia menyisihkan kurang lebih setahun itu 12 juta. Berarti hanya tidak kurang lebih berapa ya? 5%-an ya, betul ya? Kalau 10%-nya ada 30 juta, ya nggak sampai 5%, justru kurang dari 5%, 4% mungkin. Nah, tiba-tiba dalam waktu 3 tahun, kepesertaan meninggal dunia. Gitu. Nah, itu kemarin kita sudah serahkan kepada istri untuk membayar hutang di bank pemerintah itu. Karena hutangnya masih penuh, masih ya senilai yang 350 juta itu, dan sudah kita berikan di tahun 2021, dan itu membantu pelunasan yang ada di bank tersebut, sehingga sertifikat yang dijaminkan itu sudah keluar. Itu sih, itu pengalaman, artinya uang kecil bisa apa ya, bukan hanya 90 tapi 100% dari nilai yang diberikan oleh bank tadi. Itu sih. Jadi itu penting sekali. Nah, contoh yang sedang terjadi sekarang adalah kita punya klien yang intinya setiap dia mau, ini di Bima, ini sudah sadar asuransi karena beberapa sudah klaim berkali-kali. Nah, sekarang lagi mau menambah daripada nilai uang pertanggungan karena ternyata nilai kreditnya itu naik. Walaupun itu bernilai bank garansi ya, karena kan ada juga kredit yang modal kerja yang bank garansi. Nah, itu melindungi nilainya senilai 11 miliar. Artinya besok itu minta dibuatkan proposal untuk yang kenaikan uang pertanggungan setiap tahun 10% itu, Bi. Ya, ada program terbaru kan. Nah, itu tujuannya Umi literasi dan edukasi bahwa setiap tahun apapun bentuknya kredit itu naik gitu. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk memberikan advice supaya membuat program yang setiap tahun juga naik uang pertanggungan gitu. Itu menarik karena ini program terbaru dan saya yakin cocok untuk para pengusaha. Itu sih, Bi. Wih, mantap, mantap. Jadi siapapun yang menikmati acara pada hari ini, baik secara live maupun secara tunda, karena nanti kita akan konversikan dalam bentuk siaran tunda atau YouTube gitu ya. Jadi kawan-kawan bisa memutuskan atau bisa menginformasikan kepada klien-kliennya atau sahabat-sahabatnya. Dan bagi Anda orang kaya yang menonton acara ini, Anda coba
mulai mereview kembali. Kira-kira sudah betul, sudah cukupkah, sudah memadaikah proteksi yang selama ini kita lakukan. Gitu ya. Oke, kita masuk yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita mau bicara mengenai biaya-biaya pajak. Jadi kan tadi kita bicara mengenai aset bebas pajak, gitu, karena asuransi tidak dikenakan pajak sampai saat ini. Nah, orang-orang kaya itu investasinya biasanya asetnya kemana coba? Ke properti. Nah, properti biasanya kalau dia nggak punya ruko, punya kantor, punya rumah, punya tanah dan sebagainya. Yang namanya properti itu kan pasti ada namanya pajak. Nah, bila mana terjadi tutup usia si orang kaya ini, maka akan terjadi perpindahan, ya, perpindahan objek harta kepada ahli warisnya. Perpindahan objek harta kepada ahli warisnya itu dikenakan yang namanya biaya jual beli dan pengalian, namanya BPHTB, dan biaya jual belinya itu sekitar 10%, gitu ya, sekitar 10%. Jadi bagi orang-orang kaya, kalau Anda mempunyai properti, misalnya harganya 1 miliar, Anda harus siapkan uang 10% untuk prosesi jual belinya atau perpindahan kepemilikan. Jadi kalau 10% dari 1 miliar berarti harus siap uang senilai 100 juta, kan gitu kan? Kalau nilai asetnya 10 miliar, berarti Anda harus menyiapkan namanya 1 miliar. Jadi kita selalu memberikan edukasi dan literasi kepada para pengusaha, para orang kaya, dan siapapun yang punya aset properti. Setiap aset properti harus dibanding dengan namanya polis, senilai dengan 10% daripada harga properti itu. Jadi kalau Anda punya propertinya 5, karena Anda punya anak 5 gitu ya, kadang-kadang kan kita pingin satu anak dapat satu properti, berarti kalau anaknya 5, propertinya 5. Berarti masing-masing properti satu polis gitu ya. Satu polis senilai dengan itunya ya, 10% ya. Oke, kita sapa dulu kawan-kawan kita yang sudah bergabung, Umi. Ada namanya Mbak Yani Sundari dan Mbak Feriana. Mudah-mudahan sehat selalu. Kami ucapkan Assalamualaikum, selamat malam. Jadi kembali lagi ke topik yang kita bahas, kenapa orang kaya butuh asuransi? Karena orang kaya kalau punya investasi, dimasukkan ke properti. Itu sudah menjadi rahasia umum. Orang kaya pasti punya properti banyak. Bahkan pengusaha-pengusaha properti itu adalah orang kaya yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Ciputra, kan gitu kan. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan properti adalah Khairul Tanjung. Nah, itu orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Lah, jadi kita harus menyiapkan biayanya 10%. Ya, itu dari mana uangnya? Dari sini gitu ya, dari asuransi ini. Jadi kalau kita punya aset 1 miliar propertinya, berarti harus disediain uang 100 juta. Jadi jangan ngambil dari tabungan 100 juta. Biar kita aja yang bayar gitu, Umi ya. Kita bayar 100 jutanya supaya apa? Supaya Anda tidak kerepotan, karena ahli warisnya akan dibebani biaya-biaya pajak-pajak yang dikenakan setiap ada jual beli dan sebagainya. Mungkin Umi punya pengalaman atau mau nambahin, silakan. Ya, itu betul sekali. Jadi kadang kita rata-rata masyarakat tuh senang banget ya Bi mempunyai fix aset yang besar, padahal ya mohon maaf kalau di dalam kita bicara tentang waris juga harus dipastikan dulu misalnya anaknya perempuan semua. Nah, itu kan juga di dalam hukum waris apa Bi tidak semua jatuh ke anak perempuan kan. Nah, kalau menurut Islam ya artinya ada jatuh ke keluarga. Maka dari itu buat yang ingin menciptakan waris anaknya perempuan, jangan dalam bentuk fix aset gitu lebih. Boleh fix aset, tapi ada liquid aset yang Abi jelaskan itu. Nah, itu rata-rata kesadaran di kita tuh hanya karena fix aset banyak gitu ya. Sehingga nanti pada saat tutup usia malah menambah permasalahan di mana waris itu bisa jadi rebutan ya Bi ya gitu loh, rebutan dan maka akan terjadi konflik. Nah, sebenarnya insurance ini kenapa tadi harus didampingi insurance? Karena ini sebenarnya juga akan menjadi bebas konflik gitu, Bi. Nah, sebenarnya solusi yang diberikan oleh insurance itu luar biasa gitu. Nah, makanya perlu, ayo kita sebagai advisor ya harus memberikan apa ya, edukasi terus-menerus, jangan pernah lelah gitu. Karena memang kita minim sekali edukasi. Itu sih, Bi. Ya. Yap. Betul. Jadi sekali lagi kawan-kawan, kalau kita mau mewariskan sesuatu kepada anak-anak kita, kalau di hukum Islam ilmu faraid itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di mana laki-laki itu 2 kali lebih besar daripada perempuan. Anda bisa saksikan IG Live Abi setiap hari Jumat di jam 9 dalam acara Jumat Berkah.
bersama meraih pahala, karena nanti Abi akan bercerita mengenai ilmu waris ya. Jadi nanti Jumat depan kita akan sampaikan itu secara detailnya. Yang selanjutnya Umi, kita bicara mengenai yang namanya kenapa orang kaya butuh asuransi. Tadi yang Umi bilang adalah business continuity atau melindungi bisnisnya Anda. Orang kaya pasti berbisnis kan. Nah, bisnis Anda itu kan pasti dipengaruhi oleh orang-orang penting. Namanya key man. Key man itu siapa aja? Bisa CEO, COO, kemudian bisa komisaris, gitu. Bisa orang-orang penting di dalamnya, misalnya orang-orang advisor atau konsultan di dalamnya. Jadi bisnis Anda akan sangat berpengaruh bila mana key man Anda itu tiba-tiba tutup usia, gitu, atau Anda ditinggal oleh orang-orang itu karena tutup usia, gitu ya. Jadi key man ini akan sangat berpengaruh terhadap proses kelangsungan bisnis kita. Itu sebabnya kita selalu menyarankan kepada para pengusaha atau orang-orang kaya gitu untuk bisa mempunyai polis asuransi untuk melindungi key man-nya dia. Ini manfaatnya banyak ya, Umi. Yang pertama kawan-kawan semuanya, kalau kita bikin polis untuk key man, yang pertama kita meningkatkan yang namanya rasa kenyamanan dan rasa keamanan daripada pelaku bisnisnya. Key man itu mulai dari direkturnya, mulai dari komisarisnya sampai manajer seniornya gitu ya, atau bahkan pemegang sahamnya, itu merasa aman dia bekerja atau berbisnis karena dia sudah dilindungi. Kalau terjadi apa-apa dengan dirinya, anak istrinya tidak perlu menanggung segala risikonya, misalnya risiko hutang dan lain sebagainya. Itu ya yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, akan meningkatkan namanya engagement. Jadi meningkatkan namanya kedekatan atau proses sense of belonging, gitu ya, kepemilikan. Karena dengan dilindungi oleh polis asuransi, para key man tadi itu akan merasa bahwa dia itu bisa loyal dengan perusahaan, dan ini menjadi selling point buat menarik, attract orang-orang penting di luar sana untuk bekerja di perusahaan itu. Nah, yang ketiga, kalau key man-nya meninggal, perusahaan itu kan akan sedikit goncang, pasti akan sedikit goncang. Karena apa? Karena ditinggal oleh orang-orang yang penting. Itu CEO-nya meninggal gitu karena kecelakaan misalnya, atau karena sakit kritis, karena sakit jantung atau kanker, pasti perusahaan akan goncang. Nah, goncangnya perusahaan dalam beberapa periode itu pasti membutuhkan yang namanya biaya-biaya atau namanya proses-proses untuk memulihkan kinerjanya, dan itu butuh uang, butuh cash money. Nah, cash money-nya dari mana? Dari yang namanya pemberian santunan asuransi kepada mereka, kepada key man itu. Nah, kita punya program untuk asuransi worksite para key man. Nah, ini nanti bisa dijelaskan sama Umi program worksite-nya key man dan siapa saja yang sudah pernah mengalaminya. Monggo Umi. Ya, jadi untuk key man sendiri, Bu, itu menarik banget karena memang yang paling utama juga bahwa loyal jadinya gitu. Artinya si key man tersebut menjadi loyal kepada perusahaan. Dan tadi benar yang disampaikan oleh Abi bahwa untuk mencari orang baru yang tadi sebagai key man-nya kan butuh waktu ya, Bi, gitu. Tidak bisa langsung orang yang sudah meninggal itu yang berperan utama di perusahaan itu tiba-tiba kita ganti dengan orang baru ya. Itu juga butuh waktu ya kan. Nah, artinya ini bisa diberikan kepada kemarin itu kepada perusahaan-perusahaan seperti di bidang keuangan ya kan, BPR ya. Terus kita juga sudah berikan edukasi kepada koperasi ya, atau perusahaan-perusahaan swasta, di mana yang terjadi adalah kimen-kimennya ini sangat berperan penting dan berperan penuh, bahkan si owner itu hanya menerima laporan gitu, ya kan. Nah, kembali lagi proses edukasi harus kepada owner, ya kan. Dan kadang ownernya tidak hanya satu dua ya, Bia. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Termasuk juga bisa ke rumah sakit, ya kan Bi? Karena kan juga rumah sakit yang berperan adalah manajemennya, kepala rumah sakitnya. Nah, itu penting sekali gitu. Artinya, ketika itu semua diberikan kepada Kimen, ya kan, yang sudah kita jalankan juga ini, nah, insya Allah kedepannya itu perusahaan akan dimudahkan gitu. Ada istilahnya ini, seorang ini aja dihargai gitu. Bagaimana nanti ketika yang lain-lainnya otomatis akan menimbulkan dampak positif kepada Kimen ini dan keluarganya. Karena kan
di dalam ahli waris itu kalau Kimen boleh sebagian perusahaan, boleh sebagian keluarga, tergantung dari akadnya kan gitu. Nah ini kan berarti menjadi acuan juga bahwa keluarga juga harus dapat karena sebagai ahli waris daripada Kimen ini gitu. Jadi dua yang diuntungkan bukan hanya perusahaan, keluarga pun juga gitu. Dan saya yakin orang yang diberikan itu tidak mungkin tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang perusahaan itu gitu. Pasti akan bercerita dan otomatis dia juga akan mudah mencari penggantinya karena memang sudah baik ya ininya image yang dibangun oleh perusahaan itu, gimana respeknya kepada kimennya, gimana mereka sangat menghargai gitu dari sisi yang lain ya gitu, yang mungkin tidak pernah di touch gitu. Nah maka malam ini mudah-mudahan setelah ini kita sendiri lebih banyak proses edukasi untuk Kimen ini gitu lebih. Kalau perlu setiap minggu ada beberapa sasaran perusahaan di sekitar kita 5 kilometer kanan kiri. Kita enggak usah jauh-jauh dulu. Yang dekat-dekat dulu aja gitu karena kita perlu mapping gitu. Ternyata di sekitaran rumah kita 5 kilometer kanan, kiri, depan, belakang itu penuh dengan perusahaan gitu dan itu adalah potensi bisnis yang dan potensi edukasi literasi yang kita bisa berikan kepada masyarakat gitu sih. Ya, jadi kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu ingat bahwa yang namanya Kimen itu sangat penting ya dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah bisnis. Saya mau tambahkan lagi bahwa di Malang itu adalah salah satu kampus yang kehilangan Kimennya. Kalau kampus Kimennya yang utama adalah rektor. Nah, di kampus ini beberapa Kimennya, rektor dan orang-orang di bawahnya, dekan dan pengurus-pengurus yang lain di kampus itu, semuanya dilindungi oleh asuransi. Dan alhamdulillah pada saat si Kimen yang nomor 1, yaitu rektornya tutup usia, ada namanya santunan yang cukup bagus, yang cukup bermanfaat untuk kampusnya dan juga keluarganya. Ini salah satu yang terjadi di Malang gitu ya. Dan banyak beberapa contoh yang lain dan tadi sudah disebutkan dan kita memang harus memberikan edukasi dan literasi kepada pemilik bisnis itu karena pemilik bisnis pasti butuh yang namanya kelangsungan bisnisnya dan kelangsungan bisnisnya itu kalau pemilik bisnisnya adalah orang profesional pasti dia meng-hire atau menggaji orang-orang yang profesional untuk menjalankan bisnisnya. Baik, kita coba summary-kan lagi ya dari awal supaya nanti teman-teman ingat yang baru bergabung di tengah-tengah gitu ya. Pak Erni ada pertanyaan mungkin bisa langsung dijawab sebelum lupa. Mau tanya Mbak Siska, apabila pengusaha ini tidak banyak utangnya, baiknya berapa persen dari asetnya untuk UP-nya yang ideal? Nah, kita kembali lagi kepada rumus dasar. Bagaimana cara kita walaupun di pengusaha ataupun tidak pengusaha, apalagi pengusaha ya. Jadi kita sarankan minimalnya adalah 10 kali dari yang diberikan kepada keluarga gitu. Ya kan, misalnya contoh di keluarga yang orang kaya ini diberikan kepada istri 50 juta, betul ya? Nah, 50 juta ini biaya-biaya yang istri keluarkan. Berarti dikalikan 12, berarti 60 juta. Nah, kita kalikan 10 tahun, berarti adalah kurang lebih 6 miliar ya, Bi ya, gitu. 6 miliar. Itu minimal uang pertanggungan dasar yang harus dimiliki oleh pengusaha ini walaupun dia hutangnya sedikit gitu. Karena jangan sampai walaupun hutang sedikit tiba-tiba nih terjadi resiko kepada pengusaha yang biasanya istri itu biasa pegang uang 50 juta setiap bulan, ya kan Bi? Yang biasanya one man show tidak diberikan untuk bekerja, hanya jadi ibu rumah tangga, kan seringnya seperti itu kalau kita lihat pengusaha itu, rata-rata, mayoritas. Nah, maka si istri itu tidak kaget. Artinya juga istri juga ketika mau melanjutkan bisnis suami, ini kejadian juga di Bali ada. Mau melanjutkan juga bisnis itu perlu belajar, betul ya Bi? Tapi dia kan tiap bulan harus terima 50 juta. Nah ini kejadian juga di Bali, usia 37 meninggal, pengusaha, pengusaha bahan kue.
Yang biasanya suaminya biasa ke Lombok, ke Bima, kemana-mana. Jadi ketika suami tiba-tiba jantung usia 37, ya untung saja sudah dibuatkan uang pertanggungan di kita. Dan pas gitu loh, pas banget dengan nilai hutangnya yang ada di bank swasta kalau ini gitu. Maka dari itu minimal uang pertanggungan seperti yang biasa kita hitung, itu idealnya. Walaupun tidak punya hutang banyak. Karena kita berbicara nilai ekonomi, apalagi nilai ekonomi seorang kaya, ya kan begitu. Nah, itu sih Mbak Erni, mudah-mudahan bisa membantu karena fakta di lapangan, bukan hoax atau bukan cerita dari mana. Memang istri akan sangat kesulitan Mbak Erni ketika suami itu tidak ada. Entah dia pengusaha, entah dia, mohon maaf, karyawan suaminya, itu semua kesulitan. Di beberapa teman juga, sahabatnya Abi juga suaminya baru meninggal, si istri kesulitan juga dalam menangani bisnis gitu. Dan ya qadarullah, uang pertahunannya pas juga untuk bayar hutang. Tapi tidak ada sisa untuk kebutuhan istri. Maka dari itu dipastikan kalau tadi rumusnya adalah biaya bulanan istri dikali 1 tahun, berarti kan kurang lebih tadi 50 juta kali 1 tahun, 600 juta ya dikali 10 tahun. Supaya 10 tahun ini nggak tahu loh, istri itu mau berapa lama, mau setahun, 2 tahun bisa healing, bisa menerima. Tapi menurut ini survei ya Bi, itu butuh minimal 7 tahun. Seorang istri tuh healing, bisa nerima, nggak nangis-nangis gitu ya. Nah berarti kalau dia ada sedikit hutang, tambahkan sedikit Mbak Erni. Misalnya hutangnya 1 miliar, mungkin nilai asetnya lebih besar. Bisa ditambahkan dari yang 6 miliar ditambah 1 miliar tadi. Berarti totalnya adalah 7 miliar. Itu sih, itu idealnya. Karena ini saling berhubungan kan Abi, nilai ekonomi sebuah keluarga. Apalagi buat para istri yang tidak pernah dilibatkan dalam bisnis atau tidak bekerja. Mudah-mudahan bisa membantu jawab Mbak Erni. Ya. Dan baik, terima kasih Umi sudah dijawab dengan lugas, tuntas, dan pas mengena kepada problemnya. Sekarang kita lanjutkan ya kawan-kawan semuanya di poin yang ke-7. Karena ada 9 alasan kenapa orang kaya butuh asuransi. Di poin ke-7, ini mungkin belum terjadi di Indonesia, tapi nanti bisa jadi. Yang poin ke-7 adalah ada namanya pajak untuk waris. Jadi di luar negeri sana, yang namanya pewarisan itu dikenai pajak, gitu ya. Termasuk yang namanya harta benda dan sebagainya. Pokoknya ada perpindahan apapun kepada ahli warisnya, itu dipajakin gitu ya. Nah, tapi di Indonesia memang belum ada pajak waris. Tapi Indonesia itu ada namanya biaya-biaya untuk pajak, untuk biaya-biaya perpindahan waris tadi, perpindahan harta. Dan lagi yang kedua, kita juga harus siap-siap manakala suatu ketika hukum Indonesia menerapkan ini. Karena sekarang kan pemerintah lagi gencar-gencarnya menarik pajak nih dari masyarakat. Supaya apa? Supaya kehidupan atau roda perputaran ekonomi di Indonesia ini berputar gitu. Karena APBN sudah nggak cukup lagi gitu dari sumber daya alamnya. Jadi APBN sekarang bertumbuh besar kepada pajak, pendapatannya dari pajak. Jadi kalau Anda, para pengusaha, orang-orang kaya yang punya aset di luar negeri, ini harus hati-hati. Karena harus Anda cek di negara itu bagaimana hukum pajak untuk warisnya. Karena mau nggak mau kalau Anda punya aset di luar negeri, apakah itu properti gitu ya, atau pabrik, atau tanah, atau mobil, atau apapun juga di sana, tabungan dan sebagainya, deposito, Anda harus siap-siap dengan pajak warisnya. Siapkan dananya dengan mengikuti program yang ada di asuransi. Jadi nanti Anda nggak bingung bahwa nanti kalau Anda tutup usia, uang ini bisa untuk membayar pajak waris di sana. Itu ada contoh, Umi. Di luar negeri, di Amerika itu ada namanya daerah, kalau Umi kan sudah pernah di sana, ada namanya Silicon Valley, Silicon Valley gitu ya. Silicon Valley itu tempatnya salah satunya adalah Apple gitu ya. Apple dan beberapa perusahaan-perusahaan besar di sana. Seorang bilioner yang ada di Silicon Valley itu punya polis senilai 201 juta. 201 juta dolar Amerika itu kira-kira berapa triliun? Itu kalau nggak salah sekitar 2,8 triliun polisnya itu. Supaya apa?
supaya apa? Dia tahu bahwa dia punya namanya kewajiban pajak. Jadi kalau dia meninggal, dia harus bayar sekian triliun untuk warisannya kepada keluarganya. Jadi uangnya dia belikan dari mana? Ambilkan dari asuransi. Asuransinya itu senilai 2,8 triliun UP-nya gitu ya. Jadi nanti kalau dia ada apa-apa, dia bisa bebas dari pajak yang harus dibayarkan. Ya, memang kita perlu menghemat karena orang kaya itu pasti ingin menghematan. Kalau perlu, nggak usah ngeluarin duit. Jadi prinsip ekonominya sangat dijunjung tinggi oleh orang kaya. Gitu ya. Umi pernah ke Silicon Valley? Belum Belum. pernah ya? Tapi pernah ke daerah di mana kalau di sana namanya Delaware. Delaware itu kurang lebih 1 jam dari Philadelphia, itu bebas pajak kalau di sana. Jadi kalau mau beli apa-apa, misalnya mau beli kamera, mau beli barang elektronik, pasti ke Delaware. Karena pajaknya nol. Itu sih. Di sana menarik sih, agak unik gitu loh. Itu. Jadi tinggal nyebrang, tinggal jalan 1 jam bebas pajak. Tapi kalau yang di sini kena pajak gitu sih. Jadi unik-unik gitu. Cuma tidak mempelajari kenapa di sana bebas pajak, belum belajar sejarahnya gitu. Nanti kita cari kan, Bi. Nah, monggo dilanjut, Bi. Oke. Baik. Yang selanjutnya disebutkan bahwa kita bisa punya namanya aset senilai miliaran rupiah gitu ya. Tadi kan kita nomor 1 disebutkan bahwa kita memiliki aset bebas pajak. Nah, aset bebas pajaknya ini nilainya bisa miliaran, kan? Bisa miliaran dengan modal hanya jutaan rupiah saja. Nah, ini menarik kawan-kawan, karena namanya orang kaya itu prinsip ekonominya selalu dijunjung. Dengan usaha sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya gitu ya. Nggak mau namanya dia mengenal rugi. Nah, mau mengenal rugi, karena rugi itu adalah kata-kata yang haram dalam sebuah bisnisnya dia. Ya memang bisnis itu ada untung dan rugi ya, tapi kalau bisa ruginya tidak pernah ada, kalau perlu diminimalisasikan. Lah, orang-orang kaya itu bisa punya aset miliaran gitu ya, bisa punya aset miliaran, dan dia hanya dengan modal jutaan saja gitu. Nah, itu kenapa orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Nah, Abi pernah dapat cerita dari orang kaya Chinese gitu ya, yang ada di Indonesia. Dia bercerita kalau untuk orang-orang kaya, untuk menjaga supaya 7 turunannya itu dia itu hidupnya makmur terus gitu ya, dia selalu memberikan namanya warisan dalam bentuk polis yang besar. Misalnya ini contohnya ya, kan tadi dengan nilai miliaran modalnya jutaan. Kalau misalnya generasi pertama punya usaha bisnis, dia punya anak, berarti anaknya itu kan generasi kedua. Nah, generasi pertamanya di usia 40 sudah membuat asuransi untuk generasi kedua. Kalau dia meninggal, dia akan meninggalkan namanya kekayaan atau warisan dari asuransi itu senilai 10 miliar. Oke ya, 10 miliar ya berarti ya. Karena usianya masih 40, 10 miliar itu bayar berapa Umi? Kalau untuk usia 40 tahun? Kurang lebih 5%. Berarti 5%. 500 juta. Iya, kurang lebih, iya, nggak sampai 250 juta, 5 juta, betul, 5%, kalau 40. Ya. Kurang dari 5%. Ya, 1 miliar saja. Anggaplah 300 juta, Bi, 300 juta. Oke. Dengan uang 300 juta saja, gitu ya, kita bisa mempunyai namanya aset, manakala kita nanti usia senilai 10 miliar. Itu yang nanti kita pindahkan dari kita sebagai generasi pertama ke generasi kedua. Ya, berarti generasi kedua punya namanya perpindahan aset senilai 10 miliar. Dan itu kembali ke poin nomor 1, aset ini bebas pajak. Kalau di luar negeri, masih ada pajaknya, karena pajak waris itu ada di luar negeri. Makanya di poin sebelumnya, orang beli asuransi karena untuk membayar pajak warisan. Jadi generasi kedua, itu punya aset tambahan senilai 10 miliar, ditambah aset-aset yang namanya properti, mobil, dan lain sebagainya. Termasuk bisnis bapaknya. Ya. Dengan uang 10 miliar itu, karena pada saat orang tuanya meninggal, dia masih muda, gitu ya, masih umur 20-an, bahkan 30-an, gitu. Dia bikin asuransi juga dengan uang 10 miliar tadi itu, untuk generasi yang ketiga, untuk anaknya dia. Karena dia berarti kan generasi ketiga. Dengan 10 miliar itu, dia ambil, katakanlah 5%. Ambil 5% dari 10 miliar, berarti dia ambil sekitar berapa? 5% dari 10 miliar, ya mungkin 500 juta juga, gitu ya, 500 juta atau bahkan sampai 1 miliar. Ambil aja 10% atau 1 miliar lah. Dia bikin asuransi senilai
UP senilai premi 1 miliar dengan UP mungkin lebih dari 10 miliar, mungkin bisa sampai 50 miliar. Dengan 1 miliar dia bisa dapat UP mungkin 50 miliar. Karena usianya masih 30-an, ya. Masih 30-an. Dengan seperti itu berarti generasi ketiga dapat uang 50 miliar. Sementara generasi pertama dapat uang 10 miliar. Generasi ketiga melakukan hal yang sama. Untuk generasi keempat, dengan uang yang 50 miliar yang dia dapatkan, dia potong 10%. Misalnya dia potong 5 miliar untuk bikin asuransi untuk generasi selanjutnya. Hal seperti itulah yang mengakibatkan orang kaya semakin kaya karena dia mendapatkan rezeki tambahan, warisan tambahan berupa aset tadi yang bebas pajak. Selain aset-aset yang sudah ada dimiliki oleh orang tuanya sebelumnya. Nah, itulah orang kaya, punya pemikiran yang sangat smart dan kita harus tiru itu. Makanya kalau kita ketemu orang kaya, dia paling suka gitu untuk mempenambah pundi-pundi kekayaannya melalui aset-aset yang ada di kita melalui bebas pajak dan namanya polis asuransi. Mungkin ada tambahan, Umi? Iya, kayaknya kita lanjut ke poin terakhir aja, Bi, yang paling menarik gitu. Karena kan sudah... Baik, silakan Umi lanjutkan. Jadi kalau poin terakhir, kena 9 alasan ya, yang paling penting ini adalah berdonasi besar. 250 kali lipat dari dana yang kita akan bayarkan. Contoh nih, jadi kita yang paling penting adalah bahwa bagaimana harta kita ini bisa bermanfaat buat orang lain, itu ya Bi. Gitu. Jadi jangan sampai kita punya harta di dunia tapi tidak bermanfaat buat siapapun. Nah di sini dengan adanya alasan-alasan ini sebenarnya paling penting adalah kita bisa berdonasi bahkan sampai 250 kali lipat gitu. Contoh misalnya tadi dengan modal 50 juta, betul ya Bi, bisa mendapatkan 5 miliar gitu uang pertanggungan. Itu bisa kita donasikan. 5 miliar itu bisa kita donasikan kurang lebih bisa sampai 2 miliar, betul ya Bi? Berarti berapa puluh kali lipat untuk donasi gitu. Artinya yang kita disebut kalau di Muslim adalah wakaf ya kan. Kalau mungkin di agama lain bisa ada persepuluhan, kalau di Bali ada namanya mesesangi. Jadi niatnya adalah bahwa harta kita ini semua adalah titipan. Nah, kita kelola lagi di instrumen keuangan syariah untuk supaya kita bisa berdonasi besar, istilahnya sebagai gongnya. Kalau kita setiap hari sedekah ini ya, tapi ya mungkin bisa sudah dilakukan, tapi jangan menutup kemungkinan kita bisa bersikap besar, sampai bisa 250 kali, bahkan bisa lebih kan Bi gitu. Yang artinya kita mulai create mulai sekarang sebagai pengusaha, jangan pernah tidak sisihkan untuk donasi. Karena ada sebagian rezeki itu bukan punya kita gitu. Sebagian rezeki adalah punya orang lain yang harus kita salurkan melalui wakaf. Nah, ini lagi mungkin nanti kita minggu depan akan literasi bagaimana cara berdonasi yang baik, bagaimana berwakaf yang baik. Dan mohon maaf Bi, rata-rata kalau kita ketemu di lapangan ketika kita ngajak donasi besar gitu ya, gongnya, itu kurang semangat gitu. Mohon maaf, hanya mereka sudah menyadari saya sudah sedekah kok ke lingkungan saya sudah sedekah ke tetangga saya, itu bagus, teruskan gitu loh. Tapi mari kita ciptakan create bagaimana tadi misalnya 250 kali kita bisa berwakaf berdonasi 2 miliar misalnya. Kalau saat hidup, apakah kita tidak pikir ya, Bi? Pasti mikir gitu, karena masih banyak kehidupan, anak masih kecil. Tapi kalau pada saat kita sudah tutup usia, kita tidak akan mikir gitu. Ini yang poin paling penting untuk penutup semuanya itu sebenarnya dari 1 sampai 9 tadi itu orang kaya tidak akan menjadi kaya kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri gitu, Bi. Makanya sebenarnya kalau di insurans syariah ini paket komplit gitu kan, Bi, gitu. Artinya kita menggugah semuanya bahwa you have to create from now gitu untuk donasi yang gongnya tadi gitu loh Bi. Dan itu akan mendapat amal jariah yang luar biasa dan ternyata hadis riwayat Muslim kan kalau orang itu sudah tutup usia dia tidak meminta untuk apa sholat atau apa, dia hanya meminta untuk bersedekah, dibangkitkan lagi untuk sedekah, betul ya Bi ya. Maka dari itu sodatun jariyah itu adalah wakaf tadi yang kita bawa meninggal kan. Sodatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Jadi dari keseluruhan yang tadi kita bicarakan itu cuma 3 ternyata yang dibawa. Ya kan? Makanya kenapa alasan kita harus menjadi orang kaya.
Itu karena kita harus donasi banyak, semakin banyak harus kita keluarkan. Bukan semakin kaya, mohon maaf, semakin berpikir untuk mengeluarkan gitu, Bi. Itu fenomena. Makanya kita mengingatkan diri kita juga sendiri bahwa pakai komplit di keuangan syariah, ya kan, di insurans syariah. Makanya harus diambil gitu, karena kita tidak usah, ibaratnya tidak usah beli satu, tetapi beli satu tapi untuk semua tujuan tadi ya, Bi, gitu loh. 9 tadi, dan yang paling penting adalah tadi beramal jariah, karena itulah yang kita akan bawa meninggal. Maka dari itu ya saya mengingatkan diri saya juga, kalau 3 hal itu kita tidak lakukan atau kita melakukan yang lain, jangan lakukan 3 hal itu aja, karena itu aja yang dibawa meninggal. Jadi kalau masih ada yang melakukan hal yang lain, fokus 3 hal aja, 3 hal: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Fokus 3, insya Allah ini hanya yang dibawa meninggal. Itu sih, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua bisa melakukan. Baik, jadi kita udah sampai di penghujung acara, sahabat-sahabatku semuanya yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi akan simpulkan dari pertemuan kita malam hari ini, karena kita sudah di posisi jam 9 lebih ya, sudah jam 9 lebih, ini jam 9 lebih 19 ya, jadi molor sedikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi bisa Abi simpulkan, kenapa orang kaya butuh asuransi? Ternyata ada 9 faktor, 9 sebab. 9 itu begini ya, 9 itu begini, 9 sebab, dan 9 ini gongnya tadi sudah dibicarakan sama Umi. Wah, ternyata ada gongnya di situ. Yang pertama, karena orang kaya itu butuh asuransi karena dia ingin memiliki aset yang bebas pajak. Yang kedua, karena dia ingin menyelesaikan hutang-hutangnya atau kewajibannya yang belum selesai. Kemudian yang ketiga, karena harus butuh cash money. Bila mana ada sesuatu yang mendesak, urgent. Cash money-nya dari mana? Dari sini. Misalnya kalau terjadi sakit atau kecelakaan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ini adalah aset yang mudah dicairkan. Nggak pakai nunggu lama, nggak pakai pajak, nggak pakai apa-apa, cukup serahkan dokumennya langsung cair dalam waktu 7-10 hari kerja. Yang kelima, kita bisa melindungi sebagian harta kita dengan sebagian kecilnya. Yang keenam, kita bisa melindungi bisnis untuk bisnis continuity. Kemudian yang ketujuh, kita bisa membayar asuransi pajaknya, terutama di negara-negara luar. Yang kedelapan, kita bisa memiliki agunan aset yang miliaran rupiah, kemudian dengan biaya yang kecil hanya jutaan rupiah. Dan yang kesembilan, kita loh bisa berwakaf, berdonasi kepada orang lain dengan jumlah yang sangat besar, 250 kali dari dana yang Anda bayarkan. Coba bayangkan. Itu sebabnya kita ingin mengajak kawan-kawan semuanya untuk bisa melakukan ini, karena orang kaya harus tetap kaya, dan kayanya harus kaya hati, mau memberikan kepada orang lain. Dan kenapa kita memilih yang namanya asuransi syariah? Kita pilih ya karena yang pertama sudah pasti asuransi syariah itu bebas goror, riba, dan maisir. Kita bilangnya magrib. Goror, magrib adalah maisir, goror, dan riba. Kemudian asuransi ini sumber dana yang paling murah. Yang ketiga, dengan adanya asuransi ini kita bebas sengketa karena semua sudah ditunjuk siapa yang menjadi penerima beneficiary-nya siapa, kemudian berapa persen yang dia terima. Kemudian yang paling penting lagi bebas pajak. Ya, yang kelima itu sudah pasti yang ditunjuk orang yang menerima santunannya sudah pasti orangnya tepat sasaran. Nggak mungkin orang-orang di luar yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di hukum asuransi. Yang keenam sudah pasti ini adalah liquid. Liquid artinya mudah dicairkan. Itulah sekilas rangkuman semuanya, kawan-kawan semuanya. Jadi nanti kawan-kawan bisa melihat ada 9 sebab kenapa orang itu butuh asuransi, terutama orang kaya, dan ada 6 sebab kenapa itu memilihnya harus asuransi gitu. Karena asuransi itu yang syariah banyak sebabnya, ada banyak keunggulannya atau banyak keuntungan yang kita peroleh. Itu yang bisa sampaikan. Mungkin sebelum kita tutup mungkin ada kata-kata motivasi penutup atau sebagainya dari Umi. Silakan Umi. Ya, terima kasih Abi, luar biasa rangkumannya. Ini buat teman-teman saya mau sapa dulu, ada Ibu Francisca di Bali, apa kabar Bu? Nah, ada Rini. Rini ini temannya Abi, temannya Umi, Bi, sahabatnya Umi. Waktu itu kita sama-sama ke Kamboja. Ya, waktu ada acara Womanpreneur ya, kita di perwakilan dari IWAPI ya Bali. Mbak Rini ini di Pekanbaru sama kayak Mas Amuk Simuk tadi gitu.
Ini seorang desainer kondang Bi yang ada di Pekanbaru. Jadi intinya yang ada di sini semua dari semua teman-teman Umi, teman-teman Abi, teman-teman kita semua bahwa saya cuman mengingatkan ini sebenarnya untuk diri saya bahwa kita harus menjadi manusia yang bermanfaat. Itu aja sih. Manusia yang bermanfaat itu manusia yang walaupun sudah tidak ada di dunia ini tapi kebaikannya tuh terus mengalir gitu. Apa yang sudah diberikan, contohnya kayak ini melalui ilmu yang bermanfaat, nanti terus berwakaf dan apa saja. Saya yakin bahwa kita ingin selalu menjadi orang yang bermanfaat buat semua. Itu sih, Bi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Kita akhiri acara hari ini. Semuanya terima kasih sudah hadir dan mengikuti acara IG Live Kapolpreneur Syariah dengan tema Mengapa Orang Kaya Butuh Asuransi. Dan kita, Abdi Karomi, mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Dan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin ada kata-kata tutur perilaku yang tidak berkenan atau membuat kawan-kawan menjadi kecewa gitu ya. Tapi itu semua karena kita adalah manusia dan kesempurnaan atau kesempurnaan itu hanya milik Tuhan yang di atas. Jadi kita mungkin penuh salah dan sebagainya, kita mohon maaf, tapi kita ingin memberikan edukasi dan literasi kepada kawan-kawan semuanya supaya orang-orang kaya di luar sana itu bisa memilih asuransi sebagai sarana untuk menjadikan dia semakin kaya dan orang-orang yang menuju ke arah kekayaan tadi bisa bertambah ilmunya dan bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya tadi itu. Baik, mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga kita bisa mengikuti acara ini selanjutnya di masa-masa berikutnya. Dan tak lupa kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat selalu. See you, sampai ketemu lagi. Terima kasih Umi, thank you Umi. Thank you, Abi. Terima kasih, Mbak Erni, Mbak Rini, Bu Francisca, Pak Gesit.